Apa sesungguhnya yang menyebabkan pemerintah akan selalu berfikir tentang impor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang mulia, dimanapun berada, tampaknya di negeri kita ini seakan tiada hari tanpa impor. Impor lagi, impor lagi. Baru saja muncul rencana impor beras. Sekarang muncul lagi keputusan Menteri di bawah Koordinator Menteri Perekonomian, keputusan untuk mengimpor garam 3 juta ton untuk tahun ini. Lagi-lagi keputusan pemerintah untuk mengimpor garam ini membuat petambak atau petani garam di negeri kita menjerit. Sebab garam mereka yang sekarang bertumpuk di gudang belum lagi terjual. Sedangkan penghidupan mereka semakin terpuruk kerana tekanan ekonomi akibat pandemi. Tentu kita tak habis fikir apa sesungguhnya yang menyebabkan pemerintah akan selalu berfikir tentang impor. Khusus berkaitan dengan impor garam ini, kalau memang persediaan garam dalam negeri masih banyak, atau kalau memang sebentar lagi panen garam akan datang, mengapa keputusan impor garam ini dibuat oleh pemerintah? Akibat rencana impor garam ini, harga garam dalam negeri sekarang lagi-lagi anjlok. Padahal sebelum ini mereka malah bisa menjual. Lagi-lagi yang menanggungkan ini adalah rakyat. Dengan adanya pandemi ini, seakan rakyat, terutama rakyat petani garam atau petambak garam, bagikan jatuh tertimpa tangga. Sudahlah ditekan dan habis-habisan oleh pandemi. Sekarang ditekan lagi oleh akibat impor garam. Sekarang mari kita lihat pemberitaan tentang hal ini. Kompas.com pada tanggal 18 Maret 2021 menurunkan berita di bawah judul pemerintah akan impor garam 3 juta ton tahun ini. Jakarta, Kompas.com. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan
Pemerintah telah memutuskan kuota impor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun 2021. Kuota ini lebih tinggi dari impor garam pada tahun 2020 yang sebanyak 2,9 juta ton. Ia mengatakan hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas Rakortas para menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta melibatkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam Rakortas impor diputuskan 3 juta ton, ujar Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI Kamis 18 Maret 2021. Ia mengatakan produksi garam dalam negeri diperkirakan mencapai 2,1 juta ton pada 2021. Sementara kebutuhan garam nasional tahun ini sebanyak 4,6 juta ton. Artinya memang ada selisih sebanyak 2,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kekurangan ini yang pada akhirnya dipasok dari impor. Menurut Trenggono, sebagian besar atau sebanyak 3,9 juta ton kebutuhan garam ada pada industri manufaktur. Dia menambahkan, pemerintah terus berupaya memperbaiki produksi garam lokal guna meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat. Upaya tersebut diantaranya yakni dengan integrasi lahan garam untuk peningkatan produktivitas dari 60 ton per hektar per musim menjadi 120 ton per hektar per musim. Lalu pembangunan gudang garam nasional dan penerapan resi gudang. Selain itu, bantuan dan revitalisasi gudang garam rakyat, perbaikan jalan produksi dan perbaikan saluran, ungkap Trenggono. Sekarang coba kita bacakan berita yang juga dari kompas.com di bawah judul soal rencana pemerintah impor garam, ini curhat petani di Karawang. Karawang, kompas.com. Petani garam di Karawang, Jawa Barat menolak rencana pemerintah mengimpor garam. Rencana itu dipandang bakal membuat petani semakin menjerit. Ketua Koperasi Garam Segara Jaya Karawang, Aib Suhardi, meminta pemerintah membatalkan rencana impor garam. Tunda dulu, sebentar lagi memasuki musim panen, ujar Aib saat dihubungi kompas.com Kamis 18 Maret 2021. Aib mengatakan, jika impor dilakukan, maka petani garam semakin susah. Apalagi setelah pandemi COVID-19 terjadi. Musim panen garam terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Aib meyakini bahwa petani garam di seluruh Indonesia mampu memenuhi target kebutuhan garam dalam negeri. Seperti di Karawang, satu petani rata-rata menghasilkan 6 ton garam. Bahkan pada 2019 mampu menghasilkan 11 ton garam. Dalam gudang Koperasi Garam Segara Jaya saja, menurut Aib, masih terdapat sekarang 6.000 ton. Ia mengungkapkan, pemerintah enggan menyerap garam rakyat karena beralasan kualitasnya jelek. Selama ini kami menjual secara lokal saja 300 per kilogram. Kalau impor mematikan petambak garam, kata Aib. Dengan ini kita melihat keputusan untuk impor garam tahun ini sebanyak 3 juta ton sepertinya tak bisa ditolak lagi. Tidak bisa dibatalkan lagi. Namun demikian, kita tentu prihatin melihat kondisi petambak garam atau petani garam kita di negeri ini. Kalau memang alasannya kualitas garam Indonesia atau garam lokal kurang, ini kan upaya pemerintah yang harusnya untuk meningkatkan kualitas ini. Bagaimana pemerintah memberikan pemberdayaan kepada masyarakat petani atau petambak garam. Bagaimana pemerintah
membimbing mereka agar kualitas produksi garam dalam negeri bisa baik. Kalau memang itu alasannya. Tetapi kalau alasan lain, tentu apapun yang akan dilakukan di dalam negeri, sebaik apapun kualitas garam dalam negeri, sebanyak apapun jumlah stok garam dalam negeri, yang impor akan tetap berlangsung. Kalau begini, tentu percuma saja Bapak Presiden Joko Widodo baru-baru ini menghimbau agar bangsa ini mencintai produk lokal, membenci produk asing. Bagaimana itu bisa terjadi kalau pemerintah sendiri gemar sekali melakukan impor? Bayangkan, sampai Rp300 harga garam dalam negeri. Kalau diimpor lagi, bagaimana jadinya? Ini sebuah berita yang diturunkan Detikcom pada tahun 2020 tentang curhat petani garam dari Madura kepada Ibu Susi. Berita Detikcom di bawah judul curhat ke Susi, garam tak laku, petani Madura coba ekspor ke Singapura. Jakarta, Indonesia hingga kini belum bisa lepas dari ketergantungan garam impor. Namun petani garam menjerit dibuatnya lantaran hasil produksi mereka jadi sulit terjual selama 2 tahun belakangan. Mereka memperkirakan kondisi tersebut disebabkan banjir garam impor. Para petambak garam pun sempat mengadukan masalah itu ke Susi Pujiastuti meskipun tak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Madura itu sejak zaman Belanda dipakai untuk lahan garam. Baru kali ini kita dimatin. 2 tahun enggak bisa jualan, kata salah satu petani garam di Madura, Ismu Tajab, saat dihubungi Detikcom Rabu 22 Januari 2020. Saat mengadukan permasalahan tersebut ke Susi Pujiastuti, dia menjelaskan bahawa Susi tampak kesal kerana melihat kondisi petani garam yang kesulitan digempur produk impor. Bu Susi mencak-mencak enggak karuan itu. Saat dia jadi menteri saja dia mencak-mencak, lihat kok kita bisa bikin seperti yang dia impor. Kenapa kita enggak lakukan, sebutnya. Ismu Tajab memperkirakan ada sekitar 750,000 ton garam yang belum terserap di Madura. Alhasil garam-garam petani lokal dianggurkan begitu saja lantaran sulit terjual. Yang tadinya saya perkirakan hanya 200,000 ton, yang dirakyat banyak sekitar 700-an ribu ton yang tidak terserap, dan itu kerana sudah 2 tahun enggak bisa jualan. Garam itu ditaruh begitu saja, cuma ditutupin plastik. Yang punya duit beli plastik, yang enggak cuma taruh saja di pinggir jalan, terangnya. Sementara itu dia menjamin bahwa sebenarnya kualitas garam lokal sudah bagus dan bisa bersaing dengan impor. Oleh karenanya dia menilai sebenarnya Indonesia tidak perlu impor garam. Gara-gara impor, harga garam nasional pun anjlok. Itulah gambaran ketika seorang petambak atau petani garam curhat kepada Ibu Susi Pujiastuti. Dan memang Ibu Susi kelihatannya geram sekali. Tetapi yang tidak habis pikir, mengapa kok impor juga? Apa sebenarnya di balik impor ini yang diinginkan oleh pemerintah? Nasib rakyat kita yang sudah demikian menjerit, nasib petani garam kita yang sudah demikian terjepit. Namun, ternyata di tengah-tengah tumpukan garam lokal yang sudah demikian lama tidak terjual,
sehingga mereka berupaya mencari penjual kian kemari. Namun di sisi lain pemerintah terkesan berupaya untuk bisa impor terus. Jadi di sini terlihat Ibu Susi sendiri mengatakan garam kita ternyata tidak kalah kualitasnya dari garam impor. Tetapi kok impor terus? Memang ini memiriskan. Dan kita tentu sekarang lagi bisa berdoa agar pemerintah kita lebih fokus berpikir untuk memanfaatkan, untuk memberdayakan petani garam kita, untuk memberdayakan produk dalam negeri kita, sehingga benar-benar terwujud apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo, bagaimana kita mencintai produk dalam negeri kita. Bayangkan di tengah garam kita yang sekarang sedang bertumpuk, sudah ada yang ditaruh aja di pinggir jalan. Yang punya uang bisa membeli plastik untuk menutup. Yang tidak punya uang taruh begitu saja. Berhujan berpanas. Dan sebentar lagi panen raya garam akan datang. Akan tiba. Tetapi pemerintah ternyata telah memutuskan untuk melakukan impor garam. Kita juga sepi dari suara wakil kita di DPR. Apakah ini karena akibat di parlemen itu memang telah single majority koalisi dari pihak pemerintah, sehingga seakan-akan tak ada lagi suara untuk koalisi rakyat di parlemen tersebut. Kita ingin sekali mendengar bagaimana suara wakil-wakil rakyat di parlemen memperjuangkan nasib rakyat ini agar produk dalam negeri, agar produksi garam dalam negeri, seperti juga produksi beras dalam negeri bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa harus mengedepankan impor. Tetapi ternyata kita sepi dari suara Senayan sana. Namun sahabat BN sekalian, dari seluruh yang kita bicarakan tadi, sebagai kesimpulannya, yang paling memahami apa yang terjadi di dalam pemerintahan sekarang, kondisi apa yang membuat pemerintahan kita sekarang harus melakukan impor garam, tentu mereka lah yang paling memahami. Mereka lah yang paling tahu. Kita paling-paling hanya bicara di luar. Kita tidak semengetahui apa yang mereka ketahui di dalam. Untuk itu, mungkin saja yang kita bicarakan tadi kurang tepat. Mungkin saja memang ada hal-hal penting yang membuat pemerintah sekarang harus melakukan impor. Untuk itu, kita tentu menyarankan kepada pemerintah bagaimana agar komunikasi tentang hal ini benar-benar semakin gencar kepada masyarakat, kepada rakyat, sehingga rakyat tahu benar alasan dari pemerintah melakukan impor ini. Sekali lagi, kita yang di luar kabinet tentu tidak memahami bapak-bapak dan ibu kita yang sekarang ada di kabinet. Untuk itu, sekali lagi kita mohon bagaimana sosialisasi tentang pentingnya impor garam ini perlu makin gencar lagi kepada masyarakat dari pemerintah, agar nanti tidak ada
pandangan-pandangan negatif dari publik bahwa apa yang disampaikan, apa yang telah diupayakan oleh Presiden Joko Widodo tentang bagaimana menekan impor, bagaimana agar kita seluruhnya mencintai produk dalam negeri, tidak dipandang negatif oleh rakyat. Kita yakin benar bahwa Presiden kita, Bapak Joko Widodo, telah berusaha keras bagaimana agar kita mencintai produk dalam negeri dan bagaimana agar kita mengurangi impor. Itu yang perlu kita main bersama, sehingga kita meyakini benar niat baik Presiden Joko Widodo untuk bagaimana agar produk dalam negeri ini benar-benar bisa dinikmati di dalam negeri dan bisa ekspor ke luar negeri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.